Hello ladies, welcome back to my channel. Nama aku Alexa. Di sini aku share how to do your self development through your body and mind. Setelah sekian lama aku vakum karena jika kalian follow Instagramku, kalian pasti tahu aku sedang mengalami kesulitan memanage waktu antara bisnis, kehidupan pribadi, mental health, social media, dan segala macam. Jadi aku sedang berusaha juga belajar membaca buku-buku bagaimana untuk menjadi lebih produktif dalam segala sesuatu yang aku lakukan. Begitu banyak yang harus dilakukan, namun juga berusaha untuk semuanya bisa fit ke dalam schedule. Jadi aku kembali sudah sekarang kepada YouTube, and semoga kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi dalam share semua yang aku pelajari. So without further ado, let's get into it. Jadi bahasan kita hari ini adalah tentang psikologi laki-laki, yaitu 10 Laws of Men's Psychology. Jadi adalah 10 hukum tentang psikologi laki-laki. So yang pertama adalah men always come back. Artinya lelaki selalu kembali. Tidak 100%, but most the time. Jadi tidak 100% tapi kebanyakan men always come back. Jadi setelah kalian break up atau putus, atau setelah kalian melakukan no contact rule itu pasti kalian sudah ada banyak yang tahu ya. No contact rule itu seperti kalian tidak berhubungan lagi, tidak kirim message, no communication sama sekali setelah kalian break up. Mungkin aku akan bahas no contact rule next time. Jadi dari law nomor 1 ini, men always come back. Kebanyakan mereka kembali. Jika mereka tidak kembali, mereka mungkin sudah menemukan orang di mana mereka jatuh cinta dengan orang tersebut. Yang nomor 2 adalah you cannot change man's value. Kalian tidak bisa merubah value dari laki-laki. Apakah arti value? Value itu adalah nilai-nilai yang kita anggap penting sebagai individu. Jadi setiap orang berbeda. Kita semua memiliki value. Bisa keluarga bagi kita adalah sangat penting. Kemudian loyalty, yaitu memiliki partner yang selalu loyal dengan kalian, memperlakukan kalian dengan baik dan sweet. Jadi setiap orang memiliki value yang berbeda. Jadi kalian tidak bisa merubah value dari lelaki. Misalnya, seperti kalian sering, biasanya kalau di Instagramku itu yang banyak bertanya mengenai lelaki yang selingkuh, ya. Jadi kenapa lelaki selingkuh? Baiklah, dengan lelaki yang selingkuh, karena value dia tidak ada dalam loyalitas, atau misalnya ya, seorang high value man, lelaki yang bernilai tinggi, value mereka salah satunya adalah mendedikasikan diri untuk keluarga, yaitu istri dan anak. Sedangkan orang yang selingkuh tidak seperti itu. Kemarin ada juga yang bertanya di Instagramku, Kak, kenapa lelaki selingkuh? Apakah dia karena masih penasaran dengan wanita lain? Ya jelasnya itu iya pasti, tapi kalian harus mengetahui dasar dari dia selingkuh itu seperti apa. Kalau hal itu sih ya jelas sudah pasti dia penasaran karena dia selalu ingin mencoba sesuatu yang baru ya. So, dasarnya itu sebenarnya ada di dalam diri mereka. Jadi, jika kalian memiliki seorang partner yang selingkuh, jangan menyalahkan diri kalian. Jadi, jangan menyalahkan diri kalian jika orang yang sedang berada dalam hubungan dengan kalian mereka selingkuh. Jangan pernah merasa, oh apa yang kurang dengan aku? Kenapa aku merasa seperti ini? Dampak pengkhianatan dalam hal ini adalah perselingkuhan itu sangat berat bagi mental health partner yang diselingkuhi ya. Banyak sekali gitu. Jadi kalian harus bisa merasakan bahwa ini bukan diri kalian, tapi masalahnya ada di dia. Dari nomor 1 dia insecure, kemudian dia memiliki banyak trauma yang memang belum heal, sehingga membuat dia menjadi toxic masculine jika dia adalah lelaki yang provide kalian. Karena lelaki yang provide itu dia adalah masculine man. Tidak semua maskulin adalah healthy masculine ya. So toxic masculine. Jadi dia masih banyak wounded yang memang dia belum heal. Jadi trauma-trauma yang memang belum di heal. Jadi yang perlu kalian lakukan jika ini terjadi dengan kalian, kalian harus mendahulukan diri kalian. Jangan stay di toxic relationship karena kalian berpikir kalian tidak bisa
move on lagi atau memulai hidup baru kalian lagi, ataupun berbagai alasan mungkin seperti anak dan segala macam. Satu hal yang bisa merubah value dari seorang lelaki itu adalah diri dia sendiri. Misalnya dia sudah biasa tidur dan segala macam dengan banyak perempuan, dia akan berhenti jika dia sudah mulai sadar dan atau mungkin dia sudah lelah melakukan hal semua itu. Tapi ini bukan tugas kalian. Misalnya kalian memiliki partner yang selingkuh, kemudian kalian, oh apakah yang salah dengan diriku, oh aku mungkin kurang cantik, aku kurang seksi, jadi kalian mulai melakukan banyak hal untuk dia, misalnya operasi untuk dia atau apapun untuk dia. The only thing you can do, satu hal yang kalian bisa lakukan untuk diri kalian adalah be the best person for you, bukan buat dia. Yang ketiga adalah men want relationship within 1 to 3 months. Lelaki menginginkan suatu hubungan, dalam hal ini berlabel, ya, mengklaim kalian sebagai pacarnya gitu, antara waktu 1 sampai 3 bulan. Jadi mereka akan memberikan komitmen antara 1 dan 3 bulan. Setelah itu, jika mereka tidak ada menyebutan apapun, kalian berarti sudah masuk ke dalam situationship. Situationship adalah, bagi yang belum mengerti, di mana dia mendapatkan keuntungan sebagai seorang pacar, tapi kalian tidak pernah dianggap sebagai pacar. Dia mendapatkan semua keuntungan, misalnya dia bisa berhubungan intim dengan kalian, seperti itu, dan masih banyak lagi, mungkin bahkan kalian memasak buat dia, membersihkan tempatnya dia, tapi kalian tidak pernah menjadi pacarnya. Bagaimana kalian tahu jika kalian berada di situationship? 1, dia tidak pernah membicarakan tentang masa depan dengan kalian. 2, dia tidak pernah istilahnya membawa kalian ke publik atau mengenalkan kalian ke teman atau keluarganya. Kemudian 3, kalian merasa bingung. Posisi kalian dengan dia itu apa? Status kalian itu dengan dia apa? Seperti yang aku selalu bilang, jika kalian bingung seperti apa posisi kalian dengan dia, he is not the one. Jadi kebanyakan mereka juga menggunakan senjata dengan menggunakan kalimat, kita kan sudah enjoy seperti ini, kenapa harus diribetin lagi dengan pakai label? Toh kita kan sudah setiap hari juga keluar bareng. Ladies, jika lelaki memang benar-benar ingin bersama kalian dan serius tentang kalian, dia akan mengklaim kalian. Dia tidak akan mau laki-laki lain memiliki kalian. Kalian bahkan tidak harus menanyakan apapun ke dia, karena dia sendiri yang takut kehilangan kalian. So, jika kalian sampai takut kehilangan dia, dia tidak takut kehilangan kalian. Ingat itu. Yang keempat adalah, men respect if you stand up for yourself. Artinya, lelaki menghormati kalian jika kalian bisa berdiri untuk diri kalian. Apa artinya stand up for yourself? Artinya kalian tidak menjadi keset atau doormat. Jika dia berbuat sesuatu yang salah atau tidak respect kalian atau melewati boundaries atau batasan yang kalian miliki, kalian berani bilang ke dia atas apa yang telah dia lakukan. Bukan menjadi yes girl yang selalu menurut karena kalian takut kehilangan dia. Aku tahu di sosial media pun juga ada yang share, kalau kalian ingin mendapatkan lelaki yang akan selalu stick bersama kalian, kalian harus menjadi submissive dan selalu yes, setuju dengan apapun dan menerima apapun yang dia lakukan ke kalian. Terkadang mereka kurang memahami arti submissive. Submissive itu, iya betul, kita memang membiarkan lelaki untuk memimpin kita ya. Namun kita harus memahami seperti apa lelaki yang memimpin kita tersebut. Tidak semua lelaki bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi kalian juga harus memahami ini, jangan pernah membiarkan perasaan kalian menutupi logika. Jadi jika kalian memiliki standar dan boundaries, lelaki lebih menghargai dan respect kalian. Dan dia tahu jika dia seenaknya, kalian bisa langsung remove dia dari hidup kalian. Wanita yang memiliki standar dan boundaries, tidak semua laki-laki mau atau berani mendekati mereka. Iya betul, mungkin kalian, sejak aku memutuskan punya standar dan boundaries, aku merasa kesepian. This is the wrong mindset
to have. Kalau kalian memiliki mindset seperti ini artinya lack of mindset, yaitu scarcity. Kalian takut sendiri karena option kalian mengecil. Betul, option kalian pasti mengecil. Karena tidak semua lelaki akan suka dengan standar dan boundaries kalian. Kenapa? Low value man, lelaki yang low value, yaitu lelaki yang tidak berkualitas. Mereka tidak suka dengan wanita yang memiliki standar dan boundaries karena satu, mereka tidak bisa seenaknya terhadap wanita ini. Kedua, wanita ini juga tidak bisa dimanipulasi. Jadi kalian harus mengerti. Namun laki yang high value, mereka merespek hal ini karena mereka tidak takut dengan hal ini. Mereka menyadari ini adalah a bare minimum. Jadi hal minimum yang sudah menjadi standar untuk saling respect satu sama lain dalam suatu hubungan. So, get rid of, kalian harus melepaskan mindset scarcity, takut untuk sendiri atau takut tidak ada yang mau dengan kalian. Nomor 5. Oke, ini mungkin kalian tidak suka mendengar ini. You cannot beat the ex. Jadi kalian tidak bisa mengalahkan mantannya. Artinya, jika dia bertemu kalian dan dia belum move on dari mantannya, ketika mantannya kembali, dia akan meninggalkan kalian. Jadi sangat perlu bagi kalian untuk benar-benar menyadari ketika dia sering membicarakan mantannya, dia belum move on. Jangan kalian berusaha untuk memberikan pembenaran atas perbuatan dia, ataupun kalian bertanya kenapa kamu selalu membicarakan mantannya, karena dia mungkin tidak akan jujur. Oke, begini cara bekerja otak laki-laki. Jika laki-laki disakiti, sekalipun itu alasannya mungkin dia diselingkuhi, itu membuat dia tidak akan bisa move on dari mantannya hingga dia heal atau menyembuhkan trauma tersebut. Karena itu sudah membentuk pola sendiri di dalam otaknya ya. Saat lelaki tersakiti itu akan selalu ada di sana. Jadi dia masih istilahnya terkait gitu dengan mantannya, tapi bukan alasannya bagus ya. Dia pun sebenarnya tidak mau, tapi kenyataannya seperti itu gitu. Dia sebenarnya cuma pengen move on ya. Siapa juga yang mau terkait masih dengan orang yang telah menyakiti kita. Namun inilah psikologi, inilah fisiologi yang terjadi di dalam tubuhnya dia, di dalam otaknya saat dia tersakiti egonya. Jadi pastikan jika kalian mulai start dating dengan someone, kalian harus banyak melihat apakah dia sudah move on dengan mantannya atau belum. Jika dia masih sering membicarakan soal mantannya, stalking mantannya, follow mantannya, move on ladies. Yang keenam adalah men don't do things just once. Lelaki tidak melakukan sesuatu hanya sekali. Sebenarnya ini bukan hanya lelaki saja. Seperti diceritakan di dalam buku Robert Greene, Human Nature, itu tentang tabiat manusia. Bahwa manusia itu tidak melakukan hal hanya sekali. Jika seseorang menyakiti kalian, dia tidak akan melakukannya dengan sekali. Mereka akan melakukannya lagi. Hal ini seperti perselingkuhan. Mereka tidak akan melakukan sekali. Jika kalian ketahuan misalnya jika kalian ketahuan mungkin pasangan kalian selingkuh, karena dia ketahuan, dia minta maaf, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Oke, jadi kalian memaafkan, akhirnya dia nyaman lagi, akhirnya dia mengulangi lagi. Atau jika kalian menjadi wanita yang brave, kalian tidak memaafkan dia, jadi kalian tidak mau menerima behaviornya yang selingkuh, dia akan mengemis begitu kalian ingin meninggalkan dia. Mengemis, menangis, dan dia berjanji apapun bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Setelah kalian menerima, memberi dia kesempatan, dan dia merasa comfortable dan nyaman lagi dengan hubungan kalian, apa yang terjadi? Dia mengulanginya lagi. So, ingat ladies, perselingkuhan itu bukan suatu kesalahan, itu adalah pilihan. Lelaki tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin tahu jika mereka bisa lolos dari hal yang mereka lakukan. Jadi semuanya terserah dengan kalian. Yang berikutnya adalah men always take advantage of the nice woman. Lelaki selalu memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari wanita yang selalu baik. Jadi
Kenapa? Karena ini mudah, dia tahu kalau kalian baik dan kalian tidak mungkin berani untuk membuat dia marah atau untuk tidak disukai oleh dia. Jadi, he can do whatever he wants. Dia bisa melakukan apapun dan kalian masih ada di sana untuk dia. Ini definisi dari doormat, yaitu perempuan yang bisa diperlakukan seenaknya alias keset. Mereka tahu mereka bisa melakukan apapun and he will get away with it. So this is when you really need to change your mindset sebagai wanita. Banyak sih sebenarnya kenapa wanita menjadi seperti ini. Ini bukan cuma masalah sekilas aja ya, dia takut kehilangan seperti itu. Semua ini berasal dari dalam subconscious mind kalian. Seperti misalnya kalian dari kecil memang susah untuk mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari keluarga atau dari orang caretaker, wali kalian orang biasanya tidak harus selalu dari orang tua, karena misalnya orang tua kalian tidak ada, mungkin meninggal dari kecil, kemudian kalian dirawat oleh nenek atau siapapun, dan mereka tidak bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya atau perhatian. This is normal. Jika kalian belum heal dari hal ini, kalian akan tumbuh dewasa dengan anxious attachment. Jadi saat kalian dewasa, kalian akan berusaha mendapatkan hal ini dari orang lain, bukannya memberikan hal ini kepada diri kalian sendiri. Jadi untuk heal dari anxious attachment, jika kalian memang memiliki anxious attachment, yaitu kalian gampang attach, gampang bucin, baper dengan laki-laki, belum apa-apa gitu ya, belum ada komitmen, belum juga dia memberitahukan kalian jika dia yang bersama kalian, kalian sudah attach sama mereka. Ini artinya kalian memiliki anxious attachment. Cara kalian heal, kalian harus reparent yourself, mengasuh diri kalian ulang. Jadi apa yang tidak kalian dapatkan waktu kalian masa kecil, kalian harus memberikan ini kepada diri kalian, sehingga kalian akan menarik lelaki yang memang sehat gitu, healthy masculine, bukan toxic masculine. Kemudian yang berikutnya, kalian harus memahami, some men will never love you. Bahwa ada beberapa laki-laki yang memang tidak akan pernah mencintai kalian. Karena kalian harus tahu, let's say seperti aku, tidak semua laki-laki menyukai aku, ya kan? Aku bukan mungkin selera dari semua laki-laki yang ada di bumi ini, and you have to be okay with that. Kalian harus menerima itu. Jadi jika kalian sedang bersama seseorang, mungkin kalian sedang dalam suatu hubungan, dan oke, awalnya kalian mikir, oh awalnya semuanya hot dan baik-baik saja gitu, dia baik begini begitu, and then habis itu and then things just fall apart, kalian udah mulai agak jauh dan tidak ada hubungan connection like secara emotional. Kalian harus bisa menerima ini, because not every man is for you, and you have to open for another man that is actually meant for you. Jadi kalian harus heal diri kalian jika kalian memang merasa tersakiti ya, jadi dari hubungan kalian tersebut, agar kalian bisa menarik lelaki yang memang untuk kalian. Nomor 9 adalah, when man likes you, it's obvious. But when he doesn't like you, you are confused. Jadi, jika lelaki menyukai kalian, ini akan sangat kelihatan sekali dari effort dan segala macam. Namun jika dia tidak begitu menyukai kalian, kenapa aku menggunakan kata tidak begitu? Karena kadang-kadang mungkin mereka menyukai kalian tapi sedikit. Jadi jika mereka tidak begitu menyukai kalian, kalian akan bingung. Ini di mana situasi seperti kalian mulai mempertanyakan diri kalian. Apakah dia menyukai aku atau tidak? Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Ini sudah red flag bahwa dia tidak benar-benar menyukai kalian. So, kalian harus keluar dari dunia fantasi yang ada di dalam kepala kalian dan mulai melihat sesuatu apa adanya menggunakan logika. Jika laki-laki benar-benar menyukai kalian, mereka akan melakukan apapun buat kalian. That's the key. Dan ingat, jangan memperhatikan kata-kata lelaki, karena kata-kata itu hanya berasal dari mulut mereka, ya. Semua orang bisa mengatakannya, tapi perhatikan action atau tindakannya, karena tindakannya itu berasal dari hati dia. Apa yang dia rasakan di hati dia, itu yang akan dia lakukan. So, next, nomor 10. The higher value of a man, the more likely he is to cheat. Jadi, semakin lelaki itu istilahnya value tinggi di sini tidak seperti yang didefinisikan seperti
healthy masculine, karena value tinggi itu artinya dia misalnya dia tampan ya, kemudian dia bodinya oke, kemudian dia uang segalanya dia sudah let's say hampir sempurna ya, hampir semuanya dia sudah ada yang kalian cari dari laki-laki. Dia maskulin, dia provide, dia udah uang, financial stability, dia looking good dan segala macam. Kemungkinan untuk cheating, untuk selingkuh, untuk tipe laki-laki seperti ini itu lebih besar. Bukan berarti semuanya ya, tapi mereka memiliki potensi lebih besar. Dan juga ini sama seperti wanita. Jadi kalau laki-laki itu kan mata uangnya dari wealth, yaitu kekayaannya. Kalau perempuan itu adalah kecantikannya. Jadi semakin laki-laki kaya, mereka semakin memiliki banyak option, apalagi jika mereka kaya, tampan, dan segala macam. Dan untuk kita perempuan, semakin kita cantik, semakin kita juga memiliki banyak option. Ini memang menyedihkan, tapi seperti itulah dunia ini. Jadi ladies, itu yang bisa aku sampaikan hari ini, yaitu 10 Laws of Men's Psychology. So, thank you for watching and then see you in the next video.